Komoditas kopi kini sedang menjadi primadona, khususnya kopi Arabica. Dataran tinggi Besema sangat cocok untuk menanam tumbuhan kopi jenis Arabica Gayo ini. Oke, perkenalkan, nama saya Rusi Sirwadi. Saya petani kopi Arabica di sini. Menanam kopi Arabica juga Robusta sejak tahun 2014 yang lalu. Tentunya Arabica mulai dari benih ya. Oke, kita persiapkan. Sebenarnya dari petani ini merupakan suatu peluang yang baik untuk ekonomi masyarakat secara luas ya. Walaupun ini agak berbeda dengan background saya sebagai sarjana arsitektur. Kebetulan saya lulus di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tahun 2021, pernah jadi konsultan, berubah di 2016 jadi petani langsung sebagai penanam sekaligus panen, mengelola pasca panennya. Nah, kebetulan hari ini saya bersama teman-teman kelompok tani yang ada di wilayah kami ini. Kalau di lokasi kita ini Gunung Dempo ya, kalau kawasannya Kibo. Jadi kebetulan kita punya anggota kelompok tani Kibo. Kita di Desa Agung Lawangan, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam. Ini kegiatan kawan-kawan ini menanam kopi Arabica untuk varietas Ating Super. Jadi sudah persiapan bibit. Ada lahan sekitar 1 hektar. Lahan 1 hektar ini sekitar 3.500-an lah ya, bersama kawan-kawan. Nah ini kebetulan kita sering karena berkelompok ya, saling membahu ya, saling membantu untuk melaksanakan kegiatan, terutama pada awal-awal pembuatan kebun atau penanaman ya. Karena kalau nanam kalau sendiri-sendiri agak lambat ya, agak lama ya. Tapi kalau dengan kelompok kawan-kawan ada sekitar anggota 15-20 orang, bisa satu hektar bisa selesai dalam 1 hari. Kan kegiatan penanaman kopi Arabica, setelah ada lubang tanam kita kasih pupuk kandang. Nah, setelah ada lubang kita campur dulu dengan tanah yang biasa. Persiapan bibitnya ini sudah sekitar 40-an cm. Nah, sudah pulih ikan, ini umur sekitar 7 bulan ini ya. Benihnya bibitnya ini ya Arabica. Kita tanam, siapkan lubang. Baru kita timbun. Karena tanahnya cukup gembur, ini warnanya hitam. Jadi cukup makanan di sini. Jadi sudah terbantukan secara alami, kita tambah lagi dengan pupuk kandang. Mudah-mudahan sehat sampai berbuah. Jadi kita menggunakan ini dengan kawan-kawan kegiatan penanaman kopi Arabica sistem pagar dengan jarak 2,5 kali 1 meter lah, lebih kurang seperti itu. Jadi untuk 1 hektar ini bisa muat sekitar 3.500-an lah. Jadi untuk sistem pagar ini tanaman lebih rapat tapi lebih luas ke sini. Jadi kita masih punya cukup ruang. Ini selama 1 tahun lebih masih dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman lain. Ini selain penyiangan ya, mengatasi gulma ya, tapi teratasi dengan kita tutup pakai mulsa. Jadi gulma bisa kita tutup lagi dengan jenis tanaman lain, dengan sayuran, itu kan untuk mensiasati gulma. Terus mungkin nanti kalau sayuran yang dikasih pupuk ini sudah ikut kena pupuk juga. Otomatis kan kalau sayuran kan setiap tanaman, setiap pohonnya kan dikasih pupuk kandang. Nah, perawatannya nanti paling pupuk daun untuk sampai panen, untuk mengatasi ya semacam serangga atau kayak semut nanti kan kita semprot pakai ya itulah yang anti semut.
termasuk ya hama. Hama di sini kan yang sulit kita atasi itu adalah penggerek batang ya. Penggerek batang ini makan sampai melubangi itu biasanya di umur 1 tahunan. Jadi bisa saja ini umur 1 tahun setinggi sekitar 1 meter. Penggerek batang ini bisa di cabang, bisa di pohon batang. Ini sulit sekali mengatasi penggerek batang ini. Kita tahunya sudah kena kuning dulu, begitu kita tarik udah patah sendiri. Manual itu bisa kita pakai mesin rumput, bisa pakai arit. Ini ada human error lah ini untuk jenis bibit yang ini. Ini tidak recommended sekali ini, karena ini harus diganti. Karena sudah kelihatan dari fisik tanamannya, ruas-ruasnya sangat jarang dan pertumbuhannya kurang bagus. Jadi buahnya pun tidak akan maksimal. Ini harus diganti. Ini sudah umur 1 tahun. Kita bandingkan yang betul-betul bibit yang kita harapkan itu Ating Super ya. Seperti yang ini ya, yang kalau kita ngomong ya pucuk hijau, wajib hijau ya. Kalau yang lain ada yang merah-merah kayak gitu, itu kurang, tidak rekomendasi sekali itu. Jadi ini yang umur 1 tahunan. 1 tahun. Nah, ini sekitar ini kan sudah mulai kelihatan bakal bunga ya. Nah, ini 1,5 tahun seperti yang pernah saya sampaikan tadi, ini untuk 1,5 tahun sudah mulai kelihatan ada buahnya. Inilah pendek. Nah, jadi inilah jenis yang untuk rekomendasi sekali, jelasnya untuk di lokasi sini ya, dari teman-teman. Jadi mayoritas anggota kelompok kita ini menanam jenis yang ini. Nah, kita karena bibitnya datangnya dari luar awal-awalnya, karena kita tidak begitu paham, kita tahunya sudah bentuk biji. Kalau dari bentuk biji, semua kopi sama, tidak bisa memisahkan, membedakan. Setelah kita tanam, pun kalau masih umur sekitar 3 bulan belum kelihatan, masih sama rata semua. Tapi setelah umur pindah kulibek di atas 5 bulan sudah mulai keluar pucuknya ini. Nah, disinilah kita sudah mulai tahu apakah ini warna hijau, apa merah, apa coklat. Nah, pastilah beda dengan yang kita harapkan. Ternyata yang kita sudah tanamnya sudah umur di atas 3 tahun memang tidak begitu bagus ternyata buahnya. Sangat tidak rekomendasi untuk ditanam ini, untuk di lokasi kita ya. Syukur alhamdulillah hari ini saya dengan teman-teman sudah selesai menanam. Mudah-mudahan tumbuh bagus, bisa melahirkan kopi-kopi yang berkualitas di lereng Gunung Dempo ini, bisa bermanfaat bagi semua masyarakat, terutama bisa menginspirasi semua orang yang suka dengan kopi. Nah, oke. Panen raya kopi Arabica menjadi hal yang ditunggu oleh petani. Kopi Arabica ini dipetik merah atau biasa disebut dengan petik seri. Hal ini agar kualitas kopi Arabica Gayo dapat bersaing dengan Arabica lainnya di Indonesia. Panen, Der. Oi, semangat, oi. Oh. Ayo. Halo, nama saya Neandi. Saya petani Arabica dari daerah Kibo, Pagar Alam. Kita lagi melakukan panen raya. Kebetulan sekarang lagi mulai panen semua seluruh
daerah sini lagi panen kopi Arabica. Kita panen yang merah, Pak. Petik merah, terus di pulper, terus direndam selama 2 hari 2 malam, terus kita jemur sampai kering. Untuk saat ini, untuk 1 hektar bisa dibutuhkan orang 30 orangan kurang lebih. 2 minggu, 15 hari 1 kali panen. Sepanjang tahun ini ada, Pak. Nah, ada terus panen 2 minggu, panen 2 minggu, panen. Tapi ada waktu-waktu musim. Seperti sekarang kan lagi musim. Itu. Yang sebelumnya panen selang ya, Pak? Ya panen selang, tapi terus. Kalau untuk panen raya ini, Pak, berapa misalkan 2 minggu 1 kali panen dapat berapa ton, Pak? Kalau posisi sekarang bisa sampai 1,5 ton ceri. Kali panen? Ya. Nah, untuk harga, Pak, gimana, Pak, sekarang, Pak? Kalau untuk harga, ya setelah diproses, kita jual green bean-nya. Ya. Jual green bean ya? Ya, green bean. Untuk 1 kilo berapa, Pak, Arabica sekarang? Yang Arabica yang kering, yang sudah disortir, nah itu bisa mencapai 135.000. Memang dari dulu kan udah ada Arabica di sini, cuman masyarakat sini kan sudah terpengaruh dari dulu. Dulu kan buahnya nggak seperti sekarang, Pak. Dulu istilah di sini kemerintilan. Ya, makanya masyarakat pada nggak mau nanam Arabica. Padahal kan banyak varietasnya, Pak. Proses pemetikan biasanya dilakukan pagi hingga siang hari. Dalam 1 kali panen, dengan kebun seluas 1 hektar, menghasilkan 2 hingga 3 ton biji kopi berkualitas. Proses petik merah merupakan satu dari banyak proses yang akan dilalui oleh biji-biji kopi ini. Nah ini, Pak, kita lagi panen ini. Nah, ini seperti ini buah yang dikatakan kemerintilan itu kayak gini, Pak, katanya. Nah, ini enggak kemerintilan, Pak. Ini namanya begugus. Dan ini kan ini Arabica, Pak. Ini Arabica. Arabica jenis ateng, ini, Pak, ateng syukur. Karena di sini masih ada buah kadang-kadang yang masih kecil. Harus hati-hati, satu. Nah, itu dibilang kalau daerah sini ngetel. Katanya. Nah, kalau yang udah matang, ya yang kuning kan hasilnya belum bagus, ya kualitasnya jelek gitu. Iya, sumur kopi ini. Kopi ini umurnya sekarang udah dari biji ini udah 5 tahunan. Dari biji kayak gini. Nah, dari gini kan semai dulu ini. Sebelumnya kan kita udah bersihin. Ini kan tunas ini kan udah kita bersihin dulu biar gampang daun-daun yang nempel gini kan kita bersihin dulu. Nanti pemanen tinggal ngambil, udah kelihatan. Nah, tuh. Waktunya berbeda. Kalau Arabica kan setiap tahun. Kalau kopi ini kan per 2 minggu sekali, tiap bulan, tiap minggu katakanlah panennya. Kalau Robusta kan setahun sekali. Alhamdulillah kita masih kekurangan bahan, stok masih kurang terus. Kebanyakan kalau yang udah lihat di pohon gini, mereka tertarik nanam Arabica. Masalah ini kan udah banyak yang pesan bibit soalnya. Udah banyak yang pesan bibit, nanya mau nanam. Kemarin sempat ikut lomba penilaian dari kemarin itu nilai tembus di angka 80,7. Artinya apa itu? Ya nilainya kualitas. Nah, dari sini.
Proses pasca panen merupakan rangkaian dari proses petik merah. Bagi kopi Arabica Gayo, proses ini adalah cara untuk memaksimalkan rasa dari biji kopi. Ini persiapan untuk proses pulper. Jadi kita sudah masuk ke pasca panen, tadi dari kebun kita panen, sekarang udah di rumah, kita persiapkan peralatannya sama perlengkapan lainnya, mesin, sama pakai air nanti kita pulper. Proses dimulai dari memisahkan biji dengan kulit. Hal ini dilakukan agar pada saat proses penjemuran, biji-biji kopi ini mendapatkan sinar matahari dengan sempurna. Ini setelah di pulper kita lanjutkan untuk proses perambangan, memisahkan biji yang tidak bernas dengan yang bernas. Jadi yang ngambang kita buang. Ya, jadi silakan dimasukkan ke sini. Nanti kelihatan itu sudah ada yang terus masuk ke banyak-banyak. Ya, ini sedang kita lakukan proses perambangan, memisahkan antara biji yang bagus dengan yang tidak bagus. Kenapa harus seperti ini? Yang ngambang pastilah biji yang tidak bagus, banyak kopong, dan ya menurut cerita dan penelitian, yang kopong-kopong ini banyak mengandung semacam bakteri atau virus ya, semacam itu ya, bisa mengganggu kesehatan kalau dijadikan kopi. Makanya ini kita daur ulang lagi secara alami untuk kita jadikan kompos lagi. Setelah ini kita angkat, masuk ke penjemuran, ke dom, solar dry kita. Jadi situ kita nanti bawa ke sana. Jika kesemua biji sudah dipisahkan dari kulit, dilanjutkan proses perambangan. Proses ini bertujuan untuk memisahkan biji yang baik dengan biji yang kurang baik. Ditandai dengan tenggelamnya biji-biji baik atau yang memiliki kualitas sempurna. Sementara biji-biji yang kurang baik dan memiliki kadar oksigen serta kadar air yang kurang akan mengambang ke permukaan. Ya, ini sudah tahap penjemuran di dom atau di solar dry. Ya, setelah di pulper tadi masuk sini, sembari kita membuang yang ada 1, 2 yang hijau sama yang kulit-kulit masih basah. Ini akan agak mempengaruhi, tapi ya tidak terlalu, tapi ikut mempengaruhi kecepatan masa waktu untuk pengeringannya. Jadi sekitar 10 hari
Ini baru bisa kita angkat lagi, terus baru kita huller jadi green bean. Setelah green bean, untuk biji yang berkualitas, itu tetap kita lakukan sortir manualnya. Inilah proses penjemuran di solar dry. Ini penjemuran waktunya butuh waktu 10 hari untuk bisa mendapatkan kering sampai kadar air 14. Jadi selama 10 hari. Dengan solar dry ini kita terbantukan sekali waktu walaupun cuaca kurang bagus, ini tetap bisa dijemur dengan baik. Jadi tidak tergantung dengan cuaca, bukan di tempat yang terbuka. Jadi di sini bisa kita sambil membuang yang biji-biji atau sampah-sampah yang kurang bagus, kita pisahkan. Ya, ini yang sudah dijemurnya setelah sekitar lebih kurang 10 hari. Nah, ini sudah siap diangkat untuk kita jadikan green bean. Setelah proses penjemuran, maka selanjutnya kopi ini akan disortir untuk menjaga mutu dari jenis kopi Arabica ini. Terdapat beberapa hal yang dilakukan dalam proses penyortiran. Salah satunya memisahkan biji yang tidak berukuran sama dan kemudian memilah biji yang hitam dan membuang kulit ari yang masih tersisa di biji kopi atau yang akrab disebut dengan green bean. Inilah proses sortasi untuk green bean Arabica. Jadi setelah disortasi secara manual, ini dikemas, nanti akan dikirim kepada para roastery dan barista-barista yang ada di wilayah sekitar kita, terutama khususnya ini di wilayah Sumsel dan sampai ke Pulau Jawa. Untuk saat ini, 1 kilo biji kopi dihargai Rp135.000. Sebuah harga yang pantas untuk membayar proses yang panjang dari perjalanan Arabica Gayo di Tanah Basema.